Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Nah, untuk melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu, hari ini kita akan membahas materi kita tentang penggolongan dari polimer ya. Semalam kita sudah bahas materi kita tentang reaksi pembentukan polimerisasi, di mana reaksi pembentukan polimer itu terdiri menjadi dua. Yang pertama polimerisasi adisi dan yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Nah, sekarang kita bahas untuk penggolongan polimer. Nah, sebelum saya bahas hari ini materi kita, tidak bosan-bosannya saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran daring kita, karena ada beberapa di antara kalian itu yang bahkan tidak mengisi absensi ya selama kita pembelajaran daring, dan juga tidak mengumpulkan tugasnya. Nah, jadi saya harapkan untuk teman-teman yang lain yang kurang aktif, saya harapkan untuk ada motivasi dirinya untuk kembali mengisi absensi dan juga mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan ya. Nah, kawan-kawan yang lain kalau bisa dikasih semangatlah kawannya. Ada itu beberapa. Nah, kemudian kemarin saya sudah sampaikan, bagi kalian yang ingin memperbaiki ya, bagi kalian yang ingin memperbaiki tugas yang kemarin belum atau mungkin tidak kalian kerjakan, kan sudah saya berikan kolom untuk mengumpulkan tugasnya di Google Classroom kita yang baru. Nah, hanya saja tidak sesuai dengan perintah yang saya berikan. Apa itu? Kalian tidak membuatkan tanggal tugas kapan yang kalian kerjakan. Nah, jadi saya susah untuk memberikan nilainya ini di nilai yang kolom yang mana kan gitu. Nah, jadi bagi beberapa kalian yang merasa tidak memberikan keterangan di tugasnya, coba diedit lagi, kemudian dikirim kembali kepada saya, itu tugas tanggal berapa yang kalian kirimkan ya. Di apanya, mau jadi classroomnya, jangan di dalam PDF-nya yang kalian buat, atau boleh judul PDF-nya kalian buat ini tugas tanggal sekian ya. Kalau bisa lengkap memang, tugas tanggal sekian tentang materi apa, BKD berapa gitu ya. Jadi saya gampang untuk memberikan nilainya. Jadi kalau masih ada yang kalian belum buat perbaiki, berarti saya tidak bisa memberikan nilainya ya. Nah, oke, baiklah, kita akan lanjutkan untuk pertemuan kita ini, yaitu penggolongan tentang polimer. Jadi polimer itu dapat digolongkan berdasarkan tiga yang ditinjau. Yang pertama adalah asalnya, yang kedua adalah monomer pembentuknya, dan yang ketiga adalah sifat dari polimer itu sendiri ya, sifat kekenyalannya di sini. Nah, kita lihat yang pertama, penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Polimer berdasarkan asalnya itu dibedakan menjadi polimer alam dan polimer sintetis ya. Polimer alam itu berarti berasal dari alam. Kalau polimer sintetis berarti itu polimer yang dibuat ya, polimer yang dibuat oleh manusia. Nah, polimer alam itu contohnya di sini ada tertuliskan 5 contoh yang paling umum ya. Polimer protein, amilum, selulosa, asam nukleat, dan juga karet alam. Nah, protein itu memiliki monomer ya. Molekul penyusun awalnya itu adalah asam amino. Jadi asam amino ini putus ya, bereaksi bersama dengan asam amino membentuk, kan asam amino ada banyak ya. Asam amino ada banyak, jadi
satu asam amino dengan asam amino yang kedua itu membentuk ikatan secara kondensasi, maka terbentuklah sebuah protein. Nah, ini terdapat di mana? Ada di wall, ada di sutra juga ada. Kemudian yang kedua tadi amilum. Nah, amilum ini monomer penyusun utama daripada amilum itu adalah glukosa. Nah, glukosa ini juga mengalami reaksi kondensasi untuk membentuk amilum. Nah, biasanya ini berasal dari beras ataupun gandum, terdapat di dalam situ ya. Yang ketiga ada selulosa. Selulosa ini juga monomer penyusunnya adalah glukosa. Nah, jenis reaksi yang terbentuk di situ adalah kondensasi, dan di sini terdapat di kayu ya. Lalu yang keempat ada asam nukleat. Asam nukleat ini tersusun dari monomer nukleotida ya, nukleotida, dan dia bereaksi mengalami secara kondensasi. Dan ini terdapat di RNA. Kita bisa lihat asam nukleat yang terdapat di RNA. Lalu yang kelima ada karet alam. Karet alam ini tersusun atas monomer yaitu isopren. Nah, isoprena ini memiliki ikatan rangkap di dalamnya, maka ikatan rangkap itu akan terputus berikatan dengan isoprena yang lain, dan seterusnya. Berarti proses reaksi polimerisasi dalam pembentukan karet alam dengan monomer isoprena itu merupakan reaksi polimerisasi adisi. Nah, karet alam ini terdapat di getah pohon karet ya. Nah, itu beberapa contoh dari polimer alam yang umum kita ketahui. Kemudian ada polimer sintetis. Nah, polimer sintetis ini seperti yang saya sampaikan tadi, polimer yang dibuat oleh manusia. Di sini ada 4 contohnya, ada banyak lagi yang lain ya. Yang pertama itu ada polietilena. Nah, polietilena ini tersusun atas etena yang berulang ya. Etena ini kan ada ikatan rangkap, berarti di dalamnya ikatan rangkapnya putus. Nah, berarti kalau sudah dikatakan ikatan rangkap putus, itu berarti reaksi yang terjadi adalah reaksi polimerisasi adisi. Nah, contoh dari polietilena ini adalah plastik. Kemudian yang kedua, polivinil klorida. Polivinil klorida ini tersusun atas monomer vinil klorida ya. Kemarin kita sudah bahas gambar struktur daripada vinil klorida itu ada ikatan rangkap di dalamnya kan. Nah, ikatan rangkap itulah yang terputus kemudian membentuk polimer yang tersusun atas vinil klorida yang berulang. Nah, reaksi yang terbentuk atau reaksi yang terjadi dalam pembentukan PVC ini yaitu reaksi adisi, mana ikatan rangkapnya terputus. Nah, contoh daripada PVC itu adalah pipa ataupun pelapis daripada lantai. Kemudian yang ketiga itu ada polipropilen. Ya, polipropilen itu berasal dari monomer yang namanya propena. Nah, propena ada belakangnya ada kata ena, berarti ini ada ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap dengan atom karbon 3. Kalau begitu, karena ada ikatan rangkapnya, maka ikatan rangkap itu akan putus. Kemudian dia tersusun berulang membentuk suatu polimer. Berarti reaksi polimerisasi yang terjadi di situ adalah reaksi polimerisasi adisi. Nah, contoh daripada polipropilena itu terdapat pada tali plastik ataupun karung plastik. Nah, itu contoh daripada polipropilena. Kemudian yang keempat ada teflon. Teflon ini berasal dari monomer tetrafluoroetilen, etilena. Berarti ada juga di belakangnya itu kata ena, berarti dia merupakan ikatan rangkap 2 ya. Nah, ikatan rangkap 2 berarti dia nanti akan terputus ikatan rangkap 2-nya membentuk polimer teflon. Kalau sudah ikatan rangkap 2 berarti jenis reaksinya adalah reaksi polimerisasi adisi. Nah, ini kita bisa melihat dari panci yang anti lengket atau teflon yang ada di dapur orang tua kalian memasak itu. Nah, ini adalah contoh polimer yang berasal dari yang kita tinjau dari asalnya. Ada polimerisasi adisi, polimer alam, dan ada polimer sintetis.
Yang kedua, kita tinjau dari penggolongan polimer berdasarkan jenis monomer pembentuknya. Ya, berdasarkan jenis monomer pembentuknya, polimer itu dibedakan menjadi dua juga. Ada homopolimer, ada copolimer. Homopolimer itu adalah hasil reaksi monomer yang sejenis. Ya, sementara kalau copolimer adalah reaksi monomer-monomer yang lebih dari sejenis strukturnya. Nah, contohnya apa? Kalau homopolimer berarti dalam biasanya secara umum bisa kita tinjau dari sini, berarti dia termasuk ya, polimerisasi adisi itu reaksi dengan proses pembentukannya secara adisi itu bisa dijadikan contoh berdasarkan polimer yang membentuk homo ya, karena dia satu struktur saja itu yang dituliskan berulang. Contohnya sini etena tuliskan berulang ya. Jadi bisa kita katakan bahwa jenis polimerisasi dengan reaksi adisi itu merupakan salah satu contoh daripada homopolimer. Sementara kalau copolimer yang lebih daripada satu berarti dia reaksi kondensasi, karena reaksi kondensasi itu kan ada dua struktur yang membentuk yang berikatan membentuk polimer kan begitu ya. Nah, itulah contohnya daripada copolimer dan homopolimer. Kita bisa kita arahkan atau bisa kita lihat kalau reaksi adisi termasuk homopolimer, reaksi kondensasi termasuk copolimer. Atau ada lebih dari dua, copolimer itu lebih dari dua juga ada ya, bukan hanya dua saja, bisa tiga dan seterusnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, penggolongan polimer berdasarkan sifat kekenyalannya. Nah, berdasarkan sifat kekenyalannya, polimer terbagi menjadi dua, ada polimer termoplastik dan juga ada polimer termoset. Polimer termoplastik itu adalah polimer yang bersifat liat atau kenyal, jadi jika dipanaskan dan dia dapat dibentuk menurut kehendak kita, termoplas ya, sifatnya plastis. Sementara kalau termoset ya, polimer yang pada mulanya kenyal ketika dipanaskan tetapi setelah didinginkan tidak dapat dilunakkan lagi sehingga tidak dapat diubah menjadi bentuk lain. Itulah polimer termoset. Ya, polimer termoset itu kalau sudah dingin nggak bisa dibentuk. Tapi kalau polimer termoplas dia sifatnya elastis. Contoh polimer termoplas itu apa? Karet ya. Kemudian kalau polimer termoset itu apa? Plastik. Jadi kalau plastik itu kan pada saat dibakar dipanaskan dia plastik ini ya, plastik yang contohnya seperti apa namanya, Tupperware. Nah gitu, jenis plastik yang Tupperware, bukan jenis plastik kresek. Kalau plastik kresek itu dia sebenarnya juga salah satu contoh termoset, cuman mungkin contohnya tidak spesifik ya, karena dia masih bisa berubah bentuknya. Kalau misalnya ini apa namanya, Tupperware tempat minum itu kan sudah ada bentuknya, jadi dia tidak bisa dibentuk-bentuk lagi, bentuknya sudah seperti botol minum gitu. Tapi kalau kita panaskan dia meleleh, baru bisa kita bentuk lagi. Nah, itu dikatakan sebagai polimer termoset. Jadi polimer termoplastik sifatnya lunak, elastis, tapi kalau polimer termoset dia kaku. Ya, itulah perbedaan antara polimer termoplastik dan juga polimer termoset. Nah, jadi ada tiga contoh pembagian polimer ya. Pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan apa tadi? Pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan jenis pembentuknya, dan yang ketiga berdasarkan sifat kekenyalannya. Nah, kira-kira jelas ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jelas semua. Dan jika ada yang ingin tanyakan boleh silahkan diketikkan dalam kolom komentar, akan kita diskusikan lebih lanjut di dalam kolom komentar ya. Oh ya, tadi yang pertama di awal kan saya ada menyampaikan tugas-tugasnya yang belum dikerjakan, lupa saya, rupanya itu
untuk kelas 11, bukan untuk kelas 12. Tapi saya juga sudah mengatakan kepada kalian yang kelas 12 kan ada dua orang nih. Ada dua orang yang tidak mengerjakan tugas. Nah, yang dua orang itulah, khususnya yang dua orang itu coba saya kasih kesempatan untuk mengerjakan tugasnya kembali. Jadi lihatlah di Google Classroom tugas-tugas yang mana yang belum kamu kerjakan biar saya kasih nilainya. Ya, itu saja saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.